Semua warga di Gang Lestari tahu satu hal. Rumah nomor 17 tidak boleh ditempati. Bukan karena angker, bukan karena tua, tapi karena setiap orang yang mencoba tinggal di sana tidak pernah bertahan lebih dari 3 hari. Rumah itu sudah kosong lebih dari 14 tahun. Dan saat aku datang merantau sebagai karyawan baru, aku justru memilih rumah itu karena harganya sangat murah. Aku pikir orang-orang cuma lebay. Tapi setelah malam pertama, aku sadar ada alasan kenapa rumah itu ditinggalkan. Malam itu, sekitar jam 2 pagi, aku terbangun mendengar suara kursi digeser dari ruang tamu. Padahal aku tinggal sendirian, dan semua kursi sudah kulipat di pojokan. Dengan ponsel yang baterainya tinggal 12%, aku menyalakan flash dan berjalan pelan. Ketika cahaya ponsel menyorot ruang tamu, kursi yang tadinya kulipat sudah berada di tengah ruangan dan posisinya terbalik, seperti ada seseorang yang duduk menghadap lantai. Aku masih mencoba berpikir, logis mungkin tikus besar, mungkin gempa kecil, tapi tidak ada tanda-tanda itu. Besoknya, aku tanya tetangga. Mereka cuma jawab singkat dengan wajah takut. Kalau malam ada suara, jangan ditanggapi, Mas. Rumah itu cuma merespon kalau kita takut. Aku tidak paham maksudnya apa. Malam kedua, aku menyalakan TV untuk menenangkan diri. Tiba-tiba, TV mati sendiri saat jam menunjukkan jam 1:47. Dalam hening itu, aku mendengar ketukan dari dalam lemari pakaian. Perlahan, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ketukan terakhir diikuti suara berat, seperti suara orang bicara dari dalam air. Kamu bukan yang seharusnya di sini. Aku langsung lari keluar rumah. Tapi semua tetangga yang kulihat lewat jendela menutup pintu satu persatu. Tidak ada yang mau menolong. Seolah mereka sudah tahu apa yang terjadi dan membiarkannya begitu saja. Malam berikutnya, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu menyala semua. Dan entah kenapa, tepat jam 0:33, bayangan lemari di dinding mulai bergerak sendiri. Seperti seseorang sedang turun merangkak dari dalam dinding. Dari arah dapur, terdengar suara napas pendek-pendek. Bukan napas manusia, seperti napas seseorang yang dadanya berlubang. Lampu rumah tiba-tiba mati total. Dalam gelap itu, aku mendengar kain digesekkan ke lantai, seperti ada yang merangkak, tapi tubuhnya panjang dan berat. Aku berdiri tanpa berani bernapas, lalu sebuah suara muncul tepat di belakang telingaku. Menoleh, jangan. Hawa dinginnya terasa sampai ke tulang. Entah bagaimana aku tertidur dalam posisi duduk. Saat membuka mata, matahari sudah terbit. Tapi tanganku tidak bisa digerakkan selama beberapa menit. Seperti ada sesuatu yang menindihku semalaman. Ketika akhirnya bisa bergerak, aku melihat bikas-bikas panjang di lantai. Bekas itu seperti tarikan jari, tapi jumlahnya terlalu banyak. Lebih dari 5. Seolah-olah ada beberapa tangan yang merangkak keluar dari dapur ke ruang tamu. Aku memutuskan pergi dari rumah itu. Hari itu juga. Tapi ketika aku sampai di pintu, kunci rumah hilang. Padahal semalam ku taruh di meja. Dan dari balik pintu, terdengar suara seseorang berbisik. Jangan keluar, dia belum selesai denganmu. Aku mundur perlahan saat aku membalikan badan dan melihat seluruh ruang tamu. Kursi yang semalam terbalik itu kini sudah kembali berdiri normal. Tapi di atasnya terlihat bekas duduk seperti baru saja ditinggalkan seseorang. Suara dari dalam dapur muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan seperti menahan tawa. 3 hari sudah cukup kan? Dan detik itu juga, semua lampu rumah menyala bersamaan. Di dinding, terlihat bayangan sosok tinggi, berdiri tepat di belakangku. Bayangannya tidak ada kepala, tidak ada tangan, hanya tubuh panjang seperti kain basah yang menjuntai. Aku tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Aku bangun di luar rumah dengan pintu yang sudah terbuka. Semua tetangga hanya menatapku tanpa ekspresi. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang menawarkan bantuan. Mereka hanya berkata pelan,
Mas, selamat ya. Sudah keluar hidup-hidup. Sekarang rumah itu akan menunggu penghuni berikutnya. Sejak hari itu, rumah nomor 17 kembali kosong. Dan sampai sekarang, kalau lewat gang itu, saat malam, kadang terdengar kursi digeser dari dalam rumah. Seolah-olah rumah itu belum selesai mencari orang yang tepat.